Selamat datang di channel Satu Senenan, tempat belajar menuju pintar. Pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi latihan soal tematik kelas 2 tema 5 materi pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita lanjut, soal ini bisa juga digunakan dalam latihan soal penilaian harian dan latihan soal saat menghadapi UTS atau ujian tengah semester. Oke, langsung saja kita masuk ke materi Bahasa Indonesia KD 3.5. Nomor 1. Kumpulan kata indah yang disusun ke dalam beberapa baris disebut titik-titik. A. Kata, B. Puisi, C. Kalimat. Kumpulan kata indah yang disusun ke dalam beberapa baris disebut dengan B. Puisi. Jika A. Kata adalah kumpulan dari beberapa huruf yang membentuk makna tertentu, sedangkan C. Kalimat adalah gabungan dari dua kata atau lebih yang mempunyai arti tertentu. Kita lanjut masuk ke nomor 2. Susunan kata yang bermakna gerakan air laut bergulung-gulung dari kata M, A, K, O, B adalah titik-titik. A. Ombak, B. Mabuk, C. Makan. Jawabannya adalah A. Ombak. Nomor 3. Langkah pertama sebelum membuat puisi adalah titik-titik. A. Menulis, B. Membaca, C. Menentukan tema. Langkah pertama sebelum membuat puisi yaitu harus C. Menentukan tema. Jika tema sudah ditentukan, barulah menulis, kemudian dibacakan di depan umum. Lanjut kita ke nomor 4. Hal yang perlu diperhatikan dalam membaca puisi kecuali titik-titik. A. Artikulasi, B. Intonasi, C. Pembaca. Hal yang perlu diperhatikan dalam membaca puisi kecuali itu yang tidak. Jadi jawabannya adalah C. Pembaca. Nomor 5. Raut wajah saat membaca puisi dinamakan titik-titik. A. Ekspresi, B. Artikulasi, C. Intonasi. Raut wajah saat membaca puisi dinamakan dengan A. Ekspresi. Kita lanjut ke nomor 6. Kejelasan pengucapan kata-kata pada puisi disebut dengan titik-titik. A. Ekspresi, B. Intonasi, C. Artikulasi. Kejelasan pengucapan kata pada puisi disebut dengan C. Artikulasi. Sedangkan yang B. Intonasi adalah tinggi rendahnya dalam melafalkan kalimat. Kita lanjut ke nomor 7. Dengan mengetahui makna kata, kita akan titik-titik isi puisi. Kata yang tepat untuk mengisi titik-titik adalah A. Sulit, B. Mengerti, C. Tidak paham. Maksudnya ini kalian melengkapi kalimat berikut. Dengan mengetahui makna kata, kita akan mengerti isi puisi. Sekarang kita lanjut ke nomor 8. Pilihan kata dalam puisi harus titik-titik. A. Kias, padat dan indah, B. Kias, padat dan panjang, C.
Panjang, padat, dan indah. Pilihan kata dalam puisi harus A. Kias, padat, dan indah. Sekarang kita cari tahu. Kata kias adalah makna kata yang mengandung pengandaian atau pengibaratan. Contohnya kata bunga desa, yang berarti anak gadis yang paling cantik di desanya. Kita lanjut ke nomor 9. Penulisan puisi dalam bentuk titik-titik. A. Paragraf, B. Tulisan, C. Bait. Penulisan puisi itu dalam bentuk C. Bait. Nomor 10. Banyaknya barisan tidak ditentukan merupakan ciri dari titik-titik. A. Intonasi, B. Pantun, C. Puisi. Banyaknya barisan tidak ditentukan merupakan ciri dari sebuah C. Puisi. Nomor 11. G, U, K, N, L, A, C merupakan alat untuk menggali tanah disebut titik-titik. A. Berkicau, B. Cangkul, C. Tumbuh. Jawabannya adalah B. Cangkul. Kita lanjut masuk materi Bahasa Indonesia KD 3.6. Nomor 1. Permintaan maaf diucapkan ketika kita melakukan titik-titik. A. Kebaikan, B. Kesalahan, C. Keikhlasan. Permintaan maaf diucapkan ketika kita melakukan B. Kesalahan. Nomor 2. Ketika meminta maaf sebaiknya diucapkan dengan titik-titik. A. Seenaknya saja, B. Sopan dan keras, C. Sopan dan lembut. Saat meminta maaf sebaiknya diucapkan dengan C. Sopan dan lembut. Nomor 3. Ketika memerlukan bantuan orang lain, kita melakukannya dengan mengucapkan titik-titik. A. Terima kasih, B. Mohon maaf, C. Permintaan tolong. Ketika memerlukan bantuan orang lain, kita melakukannya dengan mengucapkan C. Permintaan tolong. Jika A. Terima kasih ini setelah pekerjaannya selesai, saat kita minta tolong baru kita mengucapkan terima kasih. Kita lanjut ke nomor 4. Ungkapan permintaan tolong yang santun yaitu titik-titik. A. Cepat ambilkan tasku. B. Udin, tolong ambilkan tasku. C. Ambilkan tasku. Jawabannya adalah B. Udin, tolong ambilkan tasku. Kita lanjut masuk ke nomor 5. Setelah meminta tolong, yang harus kita ucapkan adalah titik-titik. A. Diam saja, B. Meminta maaf, C. Terima kasih. Setelah kita meminta tolong kepada seseorang, yang harus kita ucapkan yaitu C. Terima kasih. Kita lanjut ke nomor 6. Jika meminta tolong dengan santun dan lembut, orang yang dimintai tolong akan titik-titik membantu kita. A. Bersedia, B. Menolak, C. Marah. Jawabannya adalah A. Bersedia. Nomor 7. Hal yang harus diperhatikan saat membuat teks percakapan cerita kecuali titik-titik.
A. Mencermati seluruh isi cerita. B. Mencatat tokoh dalam cerita. C. Tidak membaca seluruh cerita. Yang harus diperhatikan saat membuat teks percakapan cerita ya kecuali itu yang bukan. Berarti jawabannya adalah C. Tidak membaca seluruh cerita. Jika yang A. Mencermati seluruh isi cerita dan B. Mencatat tokoh dalam cerita itu hal yang harus diperhatikan saat membuat teks percakapan cerita. Kita masuk soal yang terakhir, nomor 8. Kalimat di bawah ini yang berisi permintaan maaf adalah titik-titik. A. Tempat sampah ini sudah penuh. B. Bisakah kamu menolong mengangkatnya? C. Maaf, saya tidak bisa membantumu. Kalimat di bawah ini yang berisi permintaan maaf yaitu C. Maaf, saya tidak bisa membantumu. Sekian dan terima kasih sudah mampir di channel Satu Senenan. Semoga anak yang belajar di channel ini bisa menjadi anak yang pintar, berbakti kepada orang tua, serta bisa berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Amin. Dan bagi yang menginginkan latihan soal ini, nanti bisa di-download di link deskripsi. Sekian dan terima kasih.